Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihaji amarikum wa fi intihaji amwalikum wa fi intihaji awqatikum, fa innaha fitnatun wa sullamun linaili maradatillah. Fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala ayatan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Waktu berjalan dengan cepatnya, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, dan bulan berganti dengan tahun. Tanpa terasa saat ini kita sudah mendekati penghujung 2024. Tentu banyak yang telah kita lalui, banyak peristiwa yang kita lewati, banyak hal yang telah kita lakukan yang seyogianya menjadi bahan renungan di penghujung tahun ini untuk kemudian kita menapaki tahun baru dengan hal yang lebih baik lagi. Kalau dianalogikan, hidup ini ibarat menempuh perjalanan. Ada kalanya trek lurus, tapi kadangkala belok mendadak. Ada kalanya kita lurus, ada kalanya nanjak. Ada kalanya mudah ditebak jalurnya, ada kalanya berubah sesuai dengan kondisi cuaca. Maka di hari yang mulia ini, hadirin Allah muliakan, khatib berwasiat untuk khatib dan juga jamaah sekalian, mari kita introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita lalui, guna mendekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang seutuhnya dalam rangka melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Tentu haruslah satu paket, melaksanakan perintah Allah juga menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, agar perjalanan bisa dilanjutkan dengan baik, tentu kita butuh untuk rehat sejenak. Kita butuh untuk evaluasi sejenak dengan mengacu pada pedoman hidup kita. Apa pedoman hidup kita? Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, sebagaimana khatib bacakan di awal muqaddimah khutbah tadi, bahwa ada pedoman hidup yang perlu kita resapi
apa yang telah kita lakukan mulai Januari sampai Desember ini. Kalaupun ada keburukan, mari kita tutup dengan kebaikan. Kalaupun ada kebaikan, mari kita istiqomahkan. Ada 4 hal yang Allah muliakan yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Dengan pendek kata, dengan kata lain, bahwa aktivitas kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, semata-mata untuk meraih ridha Allah, menggapai kebahagiaan akhirat. Kita dari rumah ke tempat ini niatkan bukan semata-mata untuk bekerja, tetapi mencari nafkah adalah untuk ibadah. Kadang-kala ditanya oleh tetangga, mau kemana Pak? Mau nyari jajan untuk anak. Memang dapat untuk uang jajan, tapi pahala belum tentu dapat. Maka bekerjanya kita landasilah dengan lillahi ta'ala, sehingga lelah menjadi lillah, insya Allah mendapatkan maradhatillah. Ini yang pertama. Jadi aktivitas kita mulai bangun tidur, siang sampai tidur kembali, dikembalikan pada apakah aktivitas itu orientasinya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala atau semata-mata urusan dunia. Ini yang pertama. Hampir 12 bulan kita lalui, mana yang lebih banyak kita lakukan? Apakah kebaikankah atau keburukankah? Harapannya di penghujung tahun ini kita akhiri dengan kebaikan, dan nanti mulai Januari 2025 kita isi lembaran-lembaran baru dengan hal yang lebih baik lagi, baik dalam urusan vertikal hubungan dengan Allah maupun hubungan horizontal antar sesama manusia. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau melupakan bahagian duniamu. Dengan kata lain, ada jatah bagi kita untuk menikmati kehidupan dunia. Kita boleh, anak-anak sekarang sedang liburan sekolah, boleh jalan-jalan, boleh kita makan dan minum, boleh kita istirahat tidur, boleh kita bercampur dengan istri. Tapi itu bukanlah tujuan akhir. Sekedar tidak melupakan, sekedar kita mengambil jatah saja, sehingga yang terjadi tidaklah aji mumpung. Karena dunia hanyalah sementara, ibarat perjalanan, kita hanya transit, entah berada di jalan lurus atau jalan yang berkelok, entah posisinya sedang lurus atau sedang nanjak, kita tidak tahu. Dari kita yang tahu. Apapun kondisinya, tentu kita berharap apa yang kita lakukan senantiasa on the track, senantiasa ada dalam jalan Allah, senantiasa dalam naungan Allah. Hadirin rahimakumullah, barangkali selesai sholat Jumat ini terasa lapar, kemudian pergilah ke rumah makan. Di etalase itu umumnya terpajang aneka hidangan. Lalu kita bawa uang yang cukup banyak, kita mampu untuk membeli berbagai hidangan itu. Pertanyaannya, apakah perut kita mampu menampung banyaknya hidangan itu? Tentu tidak. Ada jatahnya, ada porsinya. Karena hanyalah sementara, maka harus ingat, ultimate goal kita, tujuan akhir hidup kita adalah nanti di akhirat. Maka pantas kata Rasulullah, kita tidak boleh melalaikan akhirat, tidak boleh terlena dengan kehidupan dunia. Bahkan kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dari kalian sebagai engkau dihisab. Banyak-banyaklah introspeksi, karena khawatir
saban hari kita isi hari-hari ini dengan perbuatan maksiat. Saban hari-hari ini kita diisi dengan perbuatan yang tidak baik. Ibarat kaca, saban hari kena debu. Tentu kalau dibiarkan debu itu akan terus tebal. Kita bersihkanlah dengan taubat. Kita bersihkan dengan istighfar. Kita bersihkan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pun dalam ranah hubungan horizontal, ketika mendapatkan amanah jabatan, itu bukanlah tujuan akhir, karena apa yang kita miliki sejatinya hanyalah sementara. Suatu saat pasti akan kita tinggalkan dan akan kita tanggalkan. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Hadirin rahimakumullah, hampir 12 bulan kita lalui. Apakah lembaran-lembaran yang telah kita isi itu diisi dengan catatan indah, catatan amal kebaikan, catatan amal hasanah, atau justru banyak lembaran hidup kita diisi dengan sayyi'at? Padahal Allah menegaskan, berbuat baiklah, banyak-banyaklah hari-hari kita diisi dengan kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi hadirnya kita di masjid ini pada hari ini, Allah masih beri kita kesehatan sampai hari ini, merupakan peluang bagi kita untuk mengisi sisa umur ini dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, mari kita tanya diri kita, mana yang lebih banyak kita lakukan? Kalaulah kebaikan yang lebih dominan di tahun 2024, pertahankan dan tingkatkan di tahun yang akan datang. Kalaulah ada noda, ada maksiat, ada dosa yang telah kita lakukan pada tahun ini, kita akhiri dengan taubat kepada Allah, dan kita tekadkan di waktu yang akan datang kita tidak akan mengulanginya lagi. Terakhir, Allah muliakan, wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rusaknya alam tentu akibat ulah manusia. Namun ada yang lebih rusak, lebih bahaya dari kerusakan alam, yakni kerusakan akhlak, kerusakan moral. Bagaimana anak-anak kita lebih familiar dengan gadget dibanding Al-Quran. Bahkan belum lama ada kabar di Bilangan Jakarta Selatan, ada seorang anak remaja tega membunuh ayah, nenek, keluarganya. Tak jarang kita mendengar kriminalitas dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ada apa dengan akhlak keluarga kita? Ataukah justru kita sendiri barangkali yang kurang memperbaiki diri, belum mampu menjadi cermin, belum mampu menjadi teladan bagi anak kita, belum mampu menjadi pemimpin yang baik untuk istri kita, belum mampu menjadi warga yang baik untuk lingkungan kita. Ke depan tentu tugas kita akan lebih besar lagi, akan lebih berat lagi. Karena satu sisi memang teknologi memudahkan kita, tetapi satu sisi tantangan bagi kita untuk memfilternya. Jangan sampai majunya teknologi menjadi racun bagi akhlak generasi muda, anak-anak kita. Mari kita tanya diri kita dengan 4 hal ini. Pertama, apakah orientasi hidup kita sudah untuk menggapai ridha Allah? Lalu yang kedua, apakah dalam menjalani hidup ini kita aji mumpung ataukah kita justru mengisi hidup ini sebagai bekal untuk menuju akhirat? Lalu yang ketiga, mana yang lebih banyak kita lakukan, kebaikan atau keburukan selama 2024?
Dan yang terakhir, mari kita jaga diri ini agar tidak berbuat kerusakan, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing diri kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Allah terima amal baik kita selama yang telah kita lakukan. Allah ampuni dosa-dosa kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita anak-anak yang saleh dan solehah, sehingga kita peroleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shif'ana min al-bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la syukur. Allahumma ansur ummatal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin fi anha'i dunya bi qadraka ya rabbin. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.